Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Kemarin kan Ibu sudah ada janji nih sama saya. Nah, ada apa sih Bu? Apa ada yang saya bisa bantu? Saya ingin curhat, Pak. Oh, boleh Bu. Nah, perasaan Ibu hari ini seperti apa? Sekarang alhamdulillah tenang, Pak. Tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah hari ini Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu bilang nih, ada mengungkapkan ada rasa kegalauan. Nah, topik apa yang akan Ibu ceritakan? Nah, begini, Pak. Saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan berdiferensiasi ini. Baik Bu. Oh, Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi nih. Sebelum ngobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari pembelajaran atau percakapan kita hari ini Bu? Saya ingin mendapatkan gambaran, Pak, pada pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Prosesnya di SMP di kelas 8. Oh baik Bu. Oh, Ibu ingin mendapatkan gambaran nih tentang proses pembelajaran diferensiasi di kelas 8 Ibu ya. Seperti itu Bu. Nah, kira-kira nih situasi pembelajaran diferensiasi apa yang ingin Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk, yaitu murid membuat sesuatu. Kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, pengelompokan murid dalam 3 gaya belajar: kelompok visual, kelompok auditory, dan kelompok kinestetik, dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Oh baik, Ibu telah melakukan pemetaan nih kebutuhan belajar murid Ibu. Salah satunya mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, ada 3 kelompok lagi yang Ibu kelompokkan. Pertama kelompok visual, auditory, kinestetik. Kelompok mana nih yang menurut Ibu yang paling banyak? Dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya, Pak. Oh baik, ini ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyak nih. Kira-kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar yang diminta siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud Bu? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio, saya akan menampilkan suara, dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Oke, wow, komitmen apa saja yang Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi yang dilakukan Ibu dapat lebih maksimal lagi Bu? Saya akan melakukan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat, terutama Bapak, untuk memantau saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Oke, baik sekali Bu, luar biasa sekali ini. Dengan evaluasi Ibu, refleksi Ibu, akan menerima umpan balik lagi dari sebagai pembelajaran proses Ibu. Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk persiapan nanti? Langkah awal sebagai persiapan, saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audiovisual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek oleh murid. Kiranya nih kapan nih akan Ibu lakukan proses pembelajaran diferensiasi tersebut? Insya Allah minggu depan, Pak. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dulu nih dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Ibu sudah merencanakan aksi nyata Ibu dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat, dan mengungkapkan banyak gaya belajar murid Ibu, serta menentukan solusi terhadap kegalauan
pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi proses Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang dapat Ibu lakukan atau Ibu dapatkan dari percakapan santai kita ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi dengan membuat modul dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktek agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses. Saya akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih semangat dan ingin segera mencoba di kelas. Terima kasih Bapak Dayat, dengan adanya obrolan santai ini rasa galau saya terobati. Oke, sama-sama Bu. Wah, alhamdulillah sekali Ibu sudah menemukan solusi dengan proses dan kompetensi yang Ibu miliki. Tetap semangat ya Bu. Insya Allah kita bisa Bu. Terima kasih Bapak, nanti kita ngobrol lagi ya. Baik, sama-sama Ibu. Oke, saya akan menanti nih obrolan Ibu selanjutnya. Mohon pamit ya Pak. Ya, mungkin ada nanti kita jadwalkan sedikit tentang pembelajaran Ibu dengan pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.